Mari kita mendengarkan sapaan dari Bu Rita. Silakan Bu Rita. Selamat pagi para MC yang sudah hadir di ruangan talk show SD Santa Maria Jakarta. Juga murid-murid sekalian selamat pagi. Santa Maria luar biasa. Selamat datang Kak Dion, Kak Moni, Kak Rey, dan Bapak Ibu Guru yang mendampingi murid-murid kelas 4 dan kelas 5 SD Santa Maria Jakarta. Dengan tujuan kegiatan kita alumni homecoming dalam bentuk talk show menyemangati, memotivasi murid-murid SD Santa Maria yang saat ini berada di SD Santa Maria, belajar dari inspirator kita Kak Dion dan Kak Monik yang sudah pernah duduk di kelas 4 dan kelas 5, bahkan dari kelas 1, bahkan ada yang dari TK sudah di TK Santa Maria, dan saat ini kakak-kakak sudah menempati satu posisi yang dimana nanti akan dijelaskan. Tentu saja ini merupakan inspirasi buat anak-anak sekalian, murid kelas 4 dan kelas 5 terutama yang di ruangan ini, dan terlebih murid kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 6 yang berada di SD Santa Maria tahun ajaran 2025-2026. Inspirasi bisa berasal dari mana saja. Oleh sebab itu, maka pesan ibu kepada anak-anak sekalian bahwa jadikan inspirasi apa yang sudah dialami oleh kakak-kakak di SD Santa Maria terdahulu dan masih memegang nilai-nilai Serviam hingga saat ini, sehingga keberhasilan dalam hidup, dalam masyarakat terbukti nyata, terpampang nyata. Bekal untuk anak-anak sekalian juga akan berhasil kelak di kemudian hari. Tuhan memberkati upaya kita bersama untuk menjadikan SD Santa Maria adalah bagian dari berkembangnya kerajaan Allah dan mengembangkan nilai-nilai Serviam dengan menjadi pemimpin humanis yang berwawasan global. Tentu saja peduli akan isu-isu global. Untuk itu tidak sabar lagi, maka tentu saja mari kita bersama-sama saksikan alumni homecoming dalam bentuk talk show yang menginspirasi kita semua menjadi orang yang lebih berkualitas. Anak-anak pasti bisa dan Tuhan memberkati. Mari kita sambut Kak Dion dan Kak Monika. Silakan duduk Kak. Oke, biar makin akrab, kita kenalan dulu nih. Saya Joanna kelas 4. Saya Kayla kelas 5. Kami akan menjadi moderator dalam acara talk show homecoming ini dengan tema Berkarya dan berprestasi. Kak, perkenalkan diri dulu mungkin. Kakak ini angkatan tahun berapa sih di SD Santa Maria? Silakan Kak Monika dulu mungkin. Terima kasih. Nama saya Monika Suparta. Dan kakak dulu lulusan SD Santa Maria angkatan 1983, dilanjutkan ke SMP Santa Maria 1986. Wah, lama ya Kak? Iya, Iya. mamanya belum lahir kali ya. Iya. Iya, kalau Kak Dion SD itu 2000, soalnya TK dulu waktu itu ya. Jadi TK lulus 2000, lalu masuk SD lulus 2006, lalu masuk SMP lulus 2009. Begitu. Wah, enggak terlalu lama ya? Ya, iya. Wah, angkatannya jauh di atas kita ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, kesibukan Kakak sekarang apa sih? Pekerjaan atau profesinya saat ini di bidang apa Kak? Kak Dion dulu mungkin. Oke. Kalau kakak kebenaran masih sama kayak Bapak Ibu guru di sini ya, di bidang pendidikan. Jadi kakak mengajar sebagai dosen di salah satu universitas swasta.
Ini kesibukan yang lain ya, ini bukan pekerjaan kakak. Jadi kakak mengajar dan kakak itu mengajarnya di bidang bioteknologi. Jadi teman-teman yang suka IPA, biologi apalagi nanti yang udah belajar itu kakak geluti gitu. Jadi kakak ngajar di situ. Begitu. Terus ini sekalian kesini ya. Jadi kakak salah satu mendapatkan nominasi dari Elmen kalau pernah tahu. Jadi Elmen itu mencari health influencer. Jadi kakak salah satu penggiat untuk olahraga. Di sebelah kanan tuh kakak ikut event lari pertama. Jadi half marathon 21 kilo di Jakarta. Terus yang di tengah ini dan yang di kanan ini yang kakak mendapatkan award dari Elmen tersebut sebagai salah satu grand finalis se-Indonesia. Dan ini salah satu bukti fotonya gitu. Jadi harapannya teman-teman harus selalu ingat untuk aktif berolahraga dan sehat. Karena itu akan bermanfaat banget buat kalian. Wah, keren banget ya Kak. Kalau Kak Monica? Oke, kalau kakak saat ini aktif sebagai pengurus Ikatan Alumni Serviam Indonesia. Kalau adik-adik tahu, Serviam itu memiliki beberapa sekolah ya, seperti Santa Maria, Santa Ursula, Santa Teresia, Santa Ursula di BSD. Nah, untuk alumni-alumninya ini tergabung dalam Ikatan Alumni Serviam Indonesia. Nah, kakak saat ini menjabat sebagai sekretariat di Ikatan Alumni Serviam Indonesia. Selain itu, untuk Santa Maria sendiri juga punya ikatan alumni. Namanya Iya Saja, Ikatan Alumni Santa Maria Juanda Jakarta. Nah, kakak menjabat sebagai ketua 1 di situ untuk membantu alumni-alumni berkegiatan sesama dengan alumni yang lainnya. Ada juga Kak Rey yang menjabat di ketua 2, Iya Saja. Jadi kami aktif menghimpun kakak-kakak lainnya yang sudah lulus dari Santa Maria ini untuk terus bersatu membawa nama baik Santa Maria. Oke, nah itu kegiatan kakak saat ini. Wah, keren banget Kak. Keren-keren banget ya profesinya. Jadi makin penasaran. Dulu waktu masih pakai seragam putih merah, ada gak sih kenangan terbaik atau momen paling lucu yang sampai sekarang gak bisa dilupain? Oh, ini kebetulan yang keluar foto kakak dulu ya. Jadi dulu di Santa Maria ini adalah salah satu kenangan kakak ya. Sampai teman-teman semua masih ingat nama-namanya, dikasih nama. Nanti adik-adik kalau punya foto kenangan di SD, SMP, itu jangan pernah dibuang ya. Nanti kalau sudah tua, dilihat lagi lucu pasti, seneng sekali. Nah, kalau ditanya kenangan apa ya, kakak kan dulu kelasnya di depan situ ya, kelas 5, kelas 6, itu ada koridor di situ ya. Zaman kakak dulu kan belum ada handphone. Jadi kita semua mainnya serba manual. Nggak ada yang namanya telepon-teleponan, main chatting segala nggak ada ya. Jadi cuma mainnya main karet, terus main bekel, main gundu, kelereng ya. Jadi kita punya kenangan itu bahwa di sekolah ini kita boleh bebas berkreasi, bergerak. Jadi karena lingkungannya juga bagus, di udara terbuka. Kenangan-kenangan itu yang kakak nggak pernah lupa karena kakak sering banget tuh lari keliling-keliling sini, bantuin bersihin kapel, bersihin kelas-kelas. Jadi walaupun sifatnya itu nggak disuruh ya, kita bantuin sendiri, bersih-bersih kantin, bersih-bersih meja belajar. Dulu ada tuh 1 tahun 1 kali kita disuruh pelitur sendiri. Seperti itu kegiatan yang kakak nggak akan lupain ya. Selain daripada memang Santa Maria itu banyak kegiatan, guru-gurunya juga baik-baik. Jadi itu merupakan kenangan core memory yang kakak nggak bisa lupakan sampai hari ini. Silakan Kak Dion. Baik, kalau kakak, nah ini foto kakak waktu kelas 4 SD kebenaran masih disimpan. Persis. Sama dong ya, kayak mereka ya sekarang kelas 4 iya, SD iya, ya. benar. Jadi ini wajah kan? kakak. Mana yang kelas 4? Yang kelas 4. Mana yang kelas 4? Ini temennya nih dulu nih. Jadi masih ada komuni pertama kan ya? Sudah komuni belum? Belum ya nanti ya. Jadi ini nanti akan kalian foto juga harusnya gitu. Jadi foto masa kecil seperti Kak Monik masih disimpan di rumah, selalu ada dipajang. Lalu ini foto kakak dulu. Jadi sama kayak kalian gitu ya. Dan cukup berkesan waktu itu komuni pertama kesempatannya dibimbing oleh Bapak Ibu Guru di SD Santa Maria. Dan seperti Kak Monik juga kalau yang paling berkesan ya itu Santa Maria sekolahnya luas banget gitu ya. Jadi senang ketika kalian tuh bisa
olahraga, di sini ada yang suka olahraga, pasti semua semangatnya olahraga ya, karena bisa lari-larian, main bebas gitu ya. Pokoknya seneng banget. Santa Maria itu berkesan dengan layout sekolahnya yang sangat luas. Lalu yang kedua, Bapak Ibu guru yang penuh kasih dan selalu ingat setiap nasihat, bahkan sampai omelan dulu ya. Ada Bapak Ibu guru yang cukup tegas gitu ya, dan akhirnya selalu diingat nasihatnya untuk tertib, disiplin gitu ya. Pernah waktu itu lagi doa bersama gitu ya, terus kakaknya berisik, akhirnya diusir gitu, padahal persiapan kelulusan. Itu juga selalu ingat, oh ya, bahwa harus dengerin apa yang Bapak Ibu guru sampaikan gitu di sini. Mungkin begitu. Wah, seru banget ya, Kak. Bener, John. Lucu banget ya, ternyata kakak-kakak alumni juga pernah mengalami hal-hal seru di sini. Ngomong-ngomong soal sekolah kita, menurut kakak, apa sih yang kakak paling suka di SD Santa Maria? Kalau Kak Monik dulu. Sekolah Santa Maria itu banyak banget kegiatannya. Jadi dia bisa menampung hobi-hobi kita ya. Misalkan kakak suka musik, kakak suka olahraga sama kayak Kak Dion ya. Itu kegiatan olahraganya juga banyak. Ya juga ada, kalau di musik itu ada pensi, sekarang ada nggak ya kegiatan kesenian gitu? Ada kan? Nah, bisa menyanyi, bisa paduan suara, bisa menari, modern dance dan seterusnya. Nah, itulah sebenarnya wujud dari kesukaan kakak terhadap sekolah ini ya, karena sekolah ini menampung gitu loh. Kalau kita kepengen ini, kita bisa nari. Kalau kita kepengen olahraga, kita ikut olahraga. Jadi banyak kegiatan-kegiatan di mana kita bisa terlibat langsung sesuai dengan hobi dan minat kita. Gitu kalau kakak. Ya. Kalau kakak, yang kakak inget dulu itu kalau kelas meeting, masih ada ya? Kelas meeting itu pasti ditunggu-tunggu banget ya. Dulu ingat main tarik tambang lah, main segala permainan, terus duel kan antar kelas gitu ya. Kalau sampai menang tuh kayak seru banget. Kelas meeting, terus olahraga pasti itu juga selalu diingat. Dan yang ketiga itu adalah wali kelas ya. Jadi kalian juga bisa disadari memiliki wali kelas yang udah kayak orang tua kalian di sini. Itu juga sangat menyenangkan gitu ya. Dulu kayak berasa kalau ada apa-apa pokoknya nyarinya wali kelas gitu. Jadi selalu ingat, mungkin kalau sekarang yang masih ada tuh Bu Paulin ya. Ada yang diajar mungkin Bu Paulin. Itu di ya kelas. nanti. Oh, di kelas 6 ya. Jadi Bu Paulin itu wali kelas pertama, ketika Bu Paulin baru pertama jadi guru, langsung jadi wali kelas kakak di kelas 2. Gitu. Jadi masih ada. Lalu kalau kalian tahu Bu Sisil, kalau Bu Rita, ada Bu Rita ini guru SMP. Guru SMP mengajar fisika, itu juga guru kakak gitu. Mana Bu Rita? Ya, jadi ada beberapa guru ya yang masih ketemu gitu. Kalau Kak Monik dulu tetangga kakak malah ya. Ibu Monik ya. Dulu tetangga satu lingkungan gitu. Jadi kenal gitu ya. Lalu ada Bu Susan juga. Jadi ada beberapa bapak ibu guru yang bertemu kakak gitu ya. Dan itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi banyak bapak ibu guru yang sangat baik dan ramah. Dan sampai sekarang masih seneng gitu kalau ketemu bisa inget kakak gitu. Mungkin itu. Setuju banget, Kak. Suasana di sini emang bikin kangen. Kalau soal kegiatan kan banyak tuh ya, ada ekskul, retret atau lomba-lomba. Kegiatan apa sih yang paling berkesan buat kakak sama di sekolah sini? Kakak mau tanya, masih ada nggak sih yang namanya mading sekarang? Masih ya, itu salah satu kegiatan favorit kakak. Karena kakak dulu seneng banget bikin puisi, bikin cerita pendek, bikin artikel-artikel kecil. Nah itu kakak kembangkan dalam bentuk kasih ke mading. Kenapa? Supaya tulisan kakak itu bisa dibaca oleh orang lain, sehingga bisa juga menginspirasi orang lain. Selain itu kakak juga dulu karena seneng nari sama seneng nyanyi, kakak selalu aktif di dalam acara-acara kegiatan musik dan seninya sekolah gitu. Silakan. Iya sama ya, kalau kakak cuma waktu itu seninya tuh yang paling berkesan justru pas SMP sih Kak Monik dan teman-teman. Jadi kalian kan tahu SMP Santa Maria di sebelah waktu itu mengadakan event besar, kebenaran kakak pas di SMP itu 150 tahun Ursulin. Jadi itu kita pentas seni besar gitu ya, dan melibatkan 5 sekolah Ursulin lain.
Jadi kakak waktu di SMP keliling tuh ke Vincentius, ke Santa Ursula BSD bahkan gitu ya, ke Sanur Jalan Pos, Teresia. Jadi kakak keliling ke 5 sekolah dan itu masih diingat tuh ketika latihan pentas seninya dan tampilnya. Waktu itu kakak tuh jadi kaum papa. Kaum papa tuh orang miskin gitu ya. Lalu itu menceritakan sejarah bagaimana suster-suster Ursulin tuh pertama mendarat. Jadi mendaratnya tuh pertama kali di sekolah ini teman-teman. Jadi ini tuh tempat yang sangat bersejarah dan banyak cerita sekali sebenarnya gitu. Dan akhirnya diceritakan di situ dan itu sangat berkesan ya. Jadi memang Santa Maria nih luar biasa sekali untuk event-eventnya gitu ya. Itu yang kakak paling ingat dan cukup dibanggakan lah bagi kakak. Gitu. Wah, rasanya fun banget ya Kak. Nah, kakak kan sekarang sudah melalang buana nih. Sudah lihat sekolah lain atau lingkungan kerja. Menurut kakak, apa sih yang membuat SD Santa Maria itu berbeda atau unik dibanding sekolah lain? Kalau Kak Dion mungkin? Santa Maria itu menuntut kalian gitu ya. Untuk pasti banyak tugas ya. Banyak PR, banyak tugas, ulangan gitu ya. Wes benar kan? Tapi itu sesuatu yang sangat bermanfaat dan berkesan ya. Jadi kakak melihat kalian itu habis lulus menjadi orang yang benar-benar berkualitas gitu loh. Menjadi orang yang pintar, yang bisa membanggakan orang tua. Dan itu yang kakak rasakan sih, rasa kegigihan itu ya, perseverance itu yang mulai dibangun sejak SD dan di bangku seperti kalian ini gitu. Dan itu yang kakak rasa tidak semua sekolah punya gitu ya rasa itu. Dan yang kedua kekeluargaan ya dari Bapak Ibu guru wali kelas yang sangat sabar dan penuh kasih untuk mendampingi setiap langkah gitu saat kakak di sekolah. Mungkin itu sih kalau yang kakak rasa. Kak Monik. Oke, kalau kakak ya selain daripada tugas-tugas dan kegiatan yang banyak, buat kakak itu ya Santa Maria itu yang sangat menonjol itu adalah disiplin dan mengajarkan tanggung jawab. Ya, karena sejak kecil kita dibiasakan disiplin. Contoh, tadi waktu masuk ke sini juga harus teratur kan? Siapa yang duduk paling ujung, siapa yang di tengah. Ya, terus kalau kakak lihat ini semua sepatunya hitam rapi, kaos kakinya semua sama. Itu bentuk-bentuk dari kedisiplinan walaupun kecil gitu ya. Satu lagi, masuk sekolah sekarang lambat kan sama kan? Jam berapa masuknya? Jam 6.55. 6.55. Oke. Nah, kalau kita udah terbiasa nih disiplin, pasti kita udah atur semua. Gimana caranya dengan macet-macet dan ganjil genap segala, tetap harus sampai sekolah ini dalam keadaan siap belajar jam 6.55 paling lambat, ya kan? Nah, itu yang saya rasa sangat menonjol ya. Ketertiban, disiplin di Santa Maria itu bagus banget. Jadi kalian harus bawa terus sampai besar. Nanti ingat ya kata-kata kakak ya, di dalam dunia kerja itu merupakan modal yang bagus banget. Kalau kalian udah biasa disiplin, kalian itu kerjanya pasti akan lebih dilihat oleh orang. Pasti akan terlihat lebih menonjol karena disiplin akan menimbulkan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu nanti akan membuat kalian semakin sukses. Wah, ternyata karakter sekolah kita kuat banget ya Kak. Kak, sekarang kan kakak sudah sukses di bidang masing-masing. Nilai-nilai apa sih dari SD Santa Maria yang kakak masih bawa dan terapkan sampai sekarang? Misalnya kejujurannya, kedisiplinannya, atau yang lain? Oke, kalau seperti yang Kak Monik bilang tadi ya, kejujuran, kedisiplinan, apalagi kakak dosen juga masih harus mengajarkan ke mahasiswa kakak gitu ya. Jadi ya jangan sampai kakaknya juga yang memberi contoh yang buruk gitu. Jadi tentu itu kakak pupuk dari sekarang. Dan untuk kedisiplinan itu juga menjadi dasar yang yang penting sekali untuk kakak tadi. Kalau kalian lihat kan ada foto olahraga ya. Untuk bisa olahraga itu juga butuh kedisiplinan ya. Untuk setiap hari bangun pagi jam 5 lari gitu ya. Mungkin gak setiap hari ya, tapi di waktu harus olahraga ya harus bisa gitu. Jadi itu juga hal dasar yang kakak dapatkan juga dari sini gitu. Kalau kakak sekali lagi memang disiplin. Karena disiplin itu nanti akan membuat kalian lebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau orang yang sudah biasa disiplin, nanti suatu hari kalau dia ada pelanggaran sedikit saja, itu dia akan merasa ada yang gak beres nih. Dia akan merasa bersalah gitu. Misalkan, aduh datang terlambat nih. Ada nggak di sini yang datang terlambat tapi terus
santai-santai aja jalan di Batu Tulis. Nggak bisa begitu kan? Ada yang masih terus pulang lagi aja dulu, nggak mungkin kan? Jadi kalian pasti akan punya rasa bersalah. Kenapa? Karena itu nggak benar. Sesuatu yang udah biasa dilakukan, disiplin menimbulkan satu bentuk tanggung jawab. Ya, itu yang saya rasa penting banget. Wah, bener banget. Wah, dalam banget ya maknanya. Oke, sekarang tantangan nih buat Kak Dion dan Kak Monica. Coba deskripsikan SD Santa Maria dalam satu kata saja. Apa katanya dan kenapa pilih kata itu? Kalau kakak sebut satu kata, Santa Maria itu bagai keluarga ya. Keluarga kenapa? Karena masih satu, kakak tuh tinggal di sebelah. Jadi ini udah kayak keluarga, bener-bener tetangga gitu ya. Kalau setiap ada hari raya itu mampir di kapel Santa Maria sini, kan misa setiap minggu ya. Itu juga sering ke sini. Suster-susternya juga cukup kenal, cuma susternya kan berpindah untuk pelayanan ya. Jadi beberapa suster Sulin cukup dekat dengan kakak. Dan kedua, guru-gurunya juga yang tadi dekat ya, masih ingat, menyapa, dan daya ingatnya hebat sekali gitu loh. Di angkatan berapa, oh ingat nih Dion gitu ya. Jadi itu juga sangat berkesan, dan bagaikan keluarganya selalu diingat dan didoakan yang baik. Itu juga sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu guru yang ada. Dan itu harus disadari sama teman-teman di sini ya, bahwa kalian tuh punya keluarga besar yang sangat sangat mendukung kalian, sangat positif, dan itu sih yang sangat berkesan bagi kakak ya. Ya, kalau kakak menganggap Santa Maria ini kalau dideskripsikan dalam satu kata itu adalah berkarakter ya. Jadi sekolah ini benar-benar membentuk kita untuk memiliki karakter. Sebab SD itu merupakan basic dari kelanjutan hidup kalian. Nanti masih ada SMP, SMA dan selanjutnya. Tapi SD ini kenapa 6 tahun? Karena pembelajarannya itu menerapkan karakter supaya kalian bisa menjadi orang yang kuat dan bertanggung jawab. Gitu. Wah, dalam banget ya maknanya. Oke, sekarang Wah, inspiring banget. Nah, teman-teman pasti ingin sukses juga nih seperti kakak. Menurut kakak, hal apa sih yang kita perlu lakukan sejak sekarang supaya nanti bisa berkarya dan meraih prestasi di masa depan? Oke, kalau kakak ya, pertama tadi satu disiplin. Kemudian kalian harus tekun kalau melakukan sesuatu. Ya, tekun, kemudian juga tidak mudah menyerah. Karena nanti di masa depan kalian akan banyak sekali tantangan. Jadi punya karakter yang kuat dan tidak mudah menyerah itu wajib banget gitu. Oke, Kak Dion silakan. Oke, kalau kakak bener yang kayak Kak Monik bilang, kakak melengkapi mungkin kalau dari kakak lebih ke sikap ya. Di sini siapa nih yang suka badung? Pasti temennya tahu ya, si ini nih yang suka nakal. Oke, mungkin itu nggak apa-apa untuk sekarang, tapi perlu disadari bahwa sikap-sikap yang kurang pantas gitu, yang kurang baik itu juga jangan dilanjutkan, apalagi sampai ada yang berkata-kata kasar atau bermain fisik gitu ya, atau bahkan indikasinya lebih ke hal yang buruk ya, sampai misalkan temennya dijauhin atau dibully. Nah itu juga tidak baik gitu ya. Teman-teman juga harus sadari, mulai dari sekarang perlu disadari bahwa kita semua bersahabat, siapapun itu dengan segala kekurangannya. Bagi yang kurang baik ya jangan dilanjutkan gitu ya, karena nanti ketika masuk dunia kerja itu akan menjadi hambatan ya, ketika kita punya musuh, ketika attitude kita jelek itu akan jadi masalah. Jadi ya intinya kalian tidak akan bisa berkarir dengan baik juga gitu. Jadi perlu dilengkapi ya, sudah pinter, disiplin, tapi juga bagaimana berattitude yang baik ke sebelah kanan kiri kalian gitu ya, itu juga penting sekali. Oke Kak, terima kasih tipsnya ya Kak. Nah ini ada pesan khusus enggak buat adik-adik kelas 4 dan 5 yang sekarang lagi belajar di SD Santa Maria? Kalau dari kakak mungkin yang pertama bagi teman-teman terus semangat belajar, dengarkan apa kata Bapak Ibu guru wali kelas. Jadi dan jangan sampai kenapa-napa ya. Jadi kalau kakak dulu saya tuh sering jatuh. TK itu jatuh sampai 2 kali atau 3 kali gitu. Pokoknya hari pertama masuk gitu ya, terus jatuh. Tandanya masih ada gitu ya di dengkul sama di sini.
Pokoknya 3 kali berarti ya, dengkul sini-sini. Jadi hati-hati jangan sampai kenapa-napa karena kalian sangat aktif ya, kakak lihat ya. Kayak kalau disuruh lomba lari pada menang semua gitu. Kayak aktif gitu. Paling sih pesan kakak itu ya. Jadi dengarkan apa kata Bapak Ibu guru, semangat belajar, jadi dapat tugas ulangan nilainya harus bagus. Sama ketiga tadi hati-hati pas lagi aktif bergerak ya, jangan sampai jatuh atau kenapa-napa. Oke. Kalau kakak yang pertama, mungkin saat ini adik-adik belum berpikir ya, kenapa sih guru-guru kadang-kadang kok strict banget gitu, suka mengatur, kemudian sering menegur, kemudian tegas banget, apa-apa kok diomelin gitu ya. Kenapa sih guru-guru kayak gitu? Itu semua adalah untuk kebaikan kalian. Barangkali saat ini adik-adik belum menyadari gitu ya, kenapa sih kok saya harus disiplin, kenapa sih kok saya harus pakai sepatu hitam semua, kenapa sih kok saya nggak boleh punya rambut panjang diurai-urai gitu ya. Nah, suatu hari nanti adik-adik akan mengerti bahwa ibu guru di sini semua pasti menegur itu tujuannya baik. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kakak berpesan bahwa adik-adik ini kan dalam masa usia yang berkembang saat ini ya, sudah mulai mengetahui apa hobi dan minat serta bakatnya. Ada di sini yang punya hobi kayak robotik gitu ada? Wah lumayan juga ya. Ada yang hobi main game? Waduh, ini lebih banyak lagi ya. Iya. Ada yang hobinya menari tradisional? Menari. Oke. Kalau menari modern dance? Wah, banyak juga. Iya. Ada yang hobi menyanyi? Kalau menyanyi keroncong? Waduh, ada ya? Kakak boleh denger nih kayaknya nih menyanyi keroncong. Nah, itu kan macam-macam hobi, minat dan bakat ya. Ya, kalau kalian merasa punya hobi itu, mulai dari kecil tuh kalian kembangin deh. Mulai dari saat inilah, keluar dari ruangan ini, kalau kalian ada kesempatan sama teman-teman manggung, atau mungkin ada kesempatan untuk mengisi acara dimanapun ya, dari yang kecil maupun sampai yang besar, itu kalian terlibat, salurkan hobi-hobi itu. Karena hobi-hobi itu bisa menjadi penyeimbang nanti kalau kalian sudah dewasa. Bisa jadi mata pencaharian juga loh, kayak Kak Dion ini loh. Ya, dia selain aktif di kegiatan kan juga selain mengajar juga berolahraga, itu karena bagian dari hobinya. Sehingga kalau kalian hobi dikerjakan sebagai pekerjaan, rasanya akan lebih fun gitu. Jadi kembangin deh semua minat-minat dan bakat yang sekarang ada gitu dari kakak. Wah, keren ya. Nah, terakhir nih Kak, dari lubuk hati yang paling dalam, kenapa sih Kakak merasa bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar SD Santa Maria? Kalau kakak kenapa bangga, karena Santa Maria itu kalian perlu sadari ya, kalian itu berada di sekolah yang terkenal. Terkenalnya terkenal yang positif. Jadi kalau habis lurus, nanti ya kalian kan SMP. Pasti kalau ditanya kamu SD-nya di mana gitu ya. Kalau bilang Santa Maria orang pasti tahu gitu ya. Bahkan sampai kakak sudah kerja pun kalau kakak bilang sekolah di mana Santa Maria, orang tuh menganggap sekolah yang bagus. Sekolah yang tadi ya kayak berkarakter, disiplin, pokoknya lulusan jebolannya tuh nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kalian itu lulus dari sini tuh patut berbangga lah gitu, dan itu juga yang kakak rasakan dan harus terus dibawa tuh karakter itu. Jadi jangan sampai udah sekolahnya bagus tapi kakaknya nggak maksimal gitu ya. Jadi itu yang juga kalian perlu terus pacu. Udah di sekolah bagus nih, saya pun juga harus memacu diri saya buat jadi yang terbaik gitu. Mungkin itu sih kalau dari kakak ya. Oke, kalau dari Kak Monik itu aku merasa bangga ya, karena di masa-masa saya SD, SMP itu tertanam banget ya disiplinnya sebagai San Marian ya. Kalian menyebut diri San Marian ya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu sekarang kok bisa rajin bangun pagi, teratur hidupnya gitu ya. Itu mungkin salah satu dari disiplin yang saya punya sejak kecil gitu. Karena di Santa Maria itu saya diajarin semuanya teratur, tertib begitu ya. Terstruktur gitu, apa-apa mau ngapain dipikir dulu, dipersiapkan dulu. Jadi sampai hari ini kakak juga begitu. Di dalam dunia kerja kakak selalu menerapkan prioritaskan dulu yang penting, yang urgent.
Kemudian pastikan semua disiplin tuh kalian lakukan dengan bentuk kebiasaan ya. Jadi itu yang membuat saya merasa bangga karena dengan disiplin itu kita bisa jadi orang yang dipercaya oleh orang lain gitu. Itu dari kakak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dion dan Kak Monica. Nah, teman-teman pasti banyak kan yang penasaran atau mau tanya langsung ke Kak Dion atau Kak Monica. Mungkin mau tanya rahasia suksesnya atau tips lainnya. Betul, kami buka sesi tanya jawab ya. Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya, sebutkan nama dan kelas berapa. Silakan. Hazel. 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 Halo Kak, saya Hazel dari kelas 5A. Saya ingin bertanya nih, kalau menurut Kakak, bagaimana sih agar kita bisa bekerja sama dengan orang lain dengan baik? Saya dulu kali. Boleh. Bekerja sama dengan baik. Makasih ya Hazel untuk pertanyaannya. Kalau dari kakak pesannya bekerja sama dengan baik itu perlu satu, kalian harus bersikap dengan baik ya. Jadi tentu kalau kerjasama kan pasti ada komunikasi ya. Jadi cara berkomunikasinya juga harus baik. Makanya tadi yang kakak pesan ya, kalau di sini yang punya musuh bahkan ya atau yang nakal, nah itu harus berdamai, jangan dilanjutkan gitu ya, jangan main fisik, jangan kasar. Ya itu sekali lagi, jadi agar bisa bekerja sama dengan baik. Lalu yang berikutnya tadi komunikasi ya, jadi minta tolongnya baik-baik dengan jelas, jadi bisa kerjasama dan menyelesaikan masalahnya dengan tuntas gitu. Oke, kakak tambahkan sedikit ya. Jadi kalau dalam bekerja sama itu harus tahu dulu tugas tanggung jawab masing-masing. Kamu ngapain, aku ngapain gitu ya. Kemudian kita mau menuju apa, tujuan kita apa. Kita ini bekerja sama mau tujuannya apa. Setelah itu kita kompromi nih. Apa yang harus dikerjakan, apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Kemudian kalau ada masalah kita rembukan bersama gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri gitu ya. Kemudian semua pihak harus melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai porsinya masing-masing dengan maksimal. Ya, kalau udah begitu nanti biasanya akan lebih rapi. Kakak kasih contoh sedikit ya. Misalkan Ibu Rita mau bikin acara talk show nih. Ruangan ini tolong dong kakak adik-adik di kelas 45 bantu bereskan gitu ya. Nah, yang dikasih tugas 4 orang misalkan. Nah, itu kakak bilang tadi, dibagi tugasnya. Tujuannya apa? Bereskan ruangan ini. Oke, 2 orang urusin kursi, 2 orang urusin panggung. Nah, masing-masing fokus nih, yang ngurusin kursi hitung berapa jumlah kursi, diatur bagaimana, ya, sampai ke belakang berapa. Yang urus panggung, ini panggung didesain bagaimana, tata letaknya bagaimana. Nah, kalau ada masalah misalkan diomongin dulu gimana baiknya. Itu contohnya supaya gampang mengerti. Gitu Hazel. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silahkan Yosi. Saya Yosi dari kelas 4A. Aku mau bertanya, bagaimana cara fokus belajar walaupun tidak bersemangat? Oke, cara belajar. Terima kasih ya untuk pertanyaannya Yosi. Tentu kakak juga pernah kayak gitu, ada tanggung jawab termasuk belajar, lalu kakaknya berasa lagi kurang bersemangat gitu ya, lagi mungkin berasa kurang enak dengan segala alasan yang kurang enaknya, mungkin habis berantem sama teman, habis diomelin bapak ibu guru, habis diomelin orang tua. Ya mungkin itu teman-teman juga pernah alami. Tapi yang kakak harus pikirkan gimana caranya harus tetap belajar. Satu tadi ingat tujuannya gitu ya. Kalau sampai nggak belajar, ulangan jelek, makin diomelin. Kalau nggak belajar, ulangan jelek, gak naik kelas, ya kan?
diomelin lagi. Jadi kan ada konsekuensinya. Jadi coba teman-teman memikirkan gitu ya, apa yang terjadi sih kalau tadi teman-teman melakukan ini, nanti jadinya apa ya gitu. Yang teman-teman juga pasti harus sadari sendiri. Jadi mau nggak mau akhirnya ya harus tetap belajar gitu, walaupun lagi bete nih, lagi marah nih. Kayak kakak misalkan ke kantor gitu ya, ke kampus harus siapin materi. Kalau memang lagi bad mood, masa kakak ngomong ke mahasiswa, kakak lagi bad mood, kalian nggak usah belajar gitu kan, nggak mungkin. Bagaimanapun tetap harus ada kelas, kakak harus mengajar gitu kan, apapun yang terjadi. Jadi itu sih yang kakak harus selalu tanamkan gitu. Mungkin ini kakak menambahkan dari Kak Dion, kalau belajar itu kan biasa harus fokus, konsentrasi. Jadi pertama sebaiknya singkirkan dulu tuh yang namanya pengganggu-pengganggunya. Biasanya pengganggu kalian apa sih? Gadget. HP kan? Ya, pinggirin dulu HP-nya, kasih ke mama, simpen dulu. Ya, habis itu apa? Game-game gitu, mainan game segala ya. Itu singkirkan dulu. Terus kalian komit. Aku belajar dulu hari ini 30 menit deh. Nah, itu janji ke diri sendiri itu sangat penting. Karena kalian harus tepati. Ya, aku 30 menit deh. Nanti kalau lain kali misalnya merasa capek banget, oke, aku 20 menit deh. Tapi 10 menitnya nanti habis itu, habis sore lagi, sambung lagi gitu. Nah, kalau yang nggak bisa fokus terlalu lama, mungkin komitmennya, oke, aku 10 menit tapi benar-benar aku fokus. Nanti aku sambung lagi, aku ulang lagi. Itu memang harus ada komitmen dari dalam diri sendiri ya, kayak gitu. Wah, maaf ya teman-teman, karena keterbatasan waktu kita cukupkan dulu ya sesinya. Terima kasih banyak Kak Dion dan Kak Monica. Pulang ke rumah lama kita. Terima kasih kembali. Terima kasih. Semoga obrolan tadi bermanfaat buat kita semua. Saya Kayla. Saya Joanna. Kami pamit, sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Serviam. Terima kasih.